Sang sakala sakti Nabi Luga Tambunan, diberi kepercayaan penuh nubuatan. Nabi Luga Tambunan viral. Semua denong-denong tahu sang Nabi Luga, baik yang muda sampai yang tua renta. Dengan sekejap dia bisa sampai ke surga. Nabi Luga denong titanium berkuasa, meluruskan bawa Roh Kudus gender wanita. Diwariskan Tuhan pusaka sakti terompet, menghancurkan denong sesat yang koslet. Kutukannya nyata seperti pesawat jet, menghancurkan penyesat Lucifer kupret. Semua penyesat denong adalah kotoran. Nabi Luga sudah sering mengucapkan, seperti si pengamat dan tunai dia anak setan. Malam ini terkena kutukan Nabi Luga Tambunan. Siapapun yang membantah Roh Kudus itu perempuan. Kan jemaat pendeta pun bisa meninggal akibat membantah Nabi Luga dengan frontal. Dengan argumen mereka konsep yang gagal, giliran siapa malam ini hidupnya mau frontal. Yang melawan Nabi Luga, mereka itu papa, itu dajjal. Karena firman Nabi Luga memang masuk akal. Firman Nabi Luga memang masuk akal. Bismillahirrahmanirrahim. Mati di kayu salib itu mengikuti kehendak Bapa, dan Bapa yang dimaksud di sini adalah iblis. Kan gitu. Dia berkata kepada ngajak ngobrol manusia nih. kepribadian Manusia dari bebal. imam-imam kepala itu, bukannya Oke. kepada penyalipan. Ya, udah jelas. Oke, diam dulu Perkataan ya. Yesus merujuk kepada Kayak- pribadi imam kepala, bukan kepada Istirahat penyalipan. dulu ngomong. Ya, Istirahat udah dulu ngerti? ngomong. Udah ngerti? Kamu diam dulu sebentar ya. Jadi gini, teman-teman, kalian ngapain sih mau dikerjain sama si Edis? Terus ngeviral-viralin pembahasannya si Edis. Pembahasan Edis ini nggak ada gunanya, nggak usah diviral-viralin. Mau aja lagi dikerjain sama si Edis. Ganti pembahasan topik lain. Ini topik yang nggak penting. Edis itu kan cuma mancing-mancing doang. Di mana ada 11-12 dia main. Orang ribut. Ngapain dengerin si Edis? Edis tuh orang gila. Yaudah Bang Luga, coba saya tanya ini dulu kalau gitu. Sama Epita. Epita. Kak Epita. Ya, kamu kan Halo. udah jelas poin-poin saya, kamu udah jelas. Ya, oke, selesai kita ya. Kak Epita. Ya, Kak Epita. saya udah mendalami masalah ini. Saya udah ngerti. Masih bunyi yang tadi. Kak Epita, izin tanya dong. Kamu sudah ikrar kalau Bang Luga sebagai nabinya? Ini ya, kalau Luka kan adalah pribadi yang mau berkeras dengan salam-salamnya. Jadi terserah aja, nggak mau ribut. Buat apa sih ribut sama? Enggak, saya tanya sama Anda. Kamu sudah ikrar kalau Bang Luga sebagai nabinya? Sebagai nabimu? Oh, bukan. Siapa yang bilang Loh. saya udah ikrar? Kamu aja yang berkata sendiri. Saya tanya. Berarti kamu tidak mengakui Bang Luga sebagai nabimu? Saya tidak pernah berikrar, kamu yang ngomong. Enggak, saya tanya, kamu tidak mengakui. Saya tidak pernah bilang apa-apa dan mengakui atau berikrar. Dia nanya lu. Saya tidak pernah bilang. Dia nanya, lu jawab. Ya tidak pernah. Bodoh. Ya Mungkin udah, itu gini aja Bang jawabnya. Luga. Saya Mungkin gini Bang Luga. Udah dibilang lah. borjong. Dia belum tahu Bang Luga, dan Bang Luga kenalkan diri. Kalau dia tidak mau mengakui juga, apa konsekuensinya Bang Luga? Udah sering. Silakan. Udah tahu. Jadi gini. Dulu. Jadi si Evita ini adalah kelompok manusia bebal. Ini lebih bebal daripada. Udah ya, selesai ya. Saya udah Tuh kan, mengambil keok bagian ya. ya. Saya banyak Ya udah. grup yang mau saya jadi guest. Karena di sini manggil terus, saya hadir aja. Oke, bye. Takut dia kalau sama saya. Dari tadi kek takutnya. Aduh, ya Allah.
Jadi pembahasan tentang salib karya iblis oleh Bapak ini adalah pembahasan yang nggak perlu dibahas. Edis itu kan cuma ngerjain doang, dikerjain kena kerjaan seluruh Indonesia. Mau aja dikerjain sama si Edis. Itu penting Bang Luga itu. Nggak penting. Seseorang yang udah yakin Yesus mati di kayu salib, ya dia diutus Bapa membangkitkan dari yang ketiga. Keinginan Bapa adalah untuk menyelamatkan manusia. Itu aja jawabannya. Ini karya iblis, ini udah jelas iblis pembunuh. Nah masih ditanya apakah ini karya iblis? Itu bukan karya iblis, iblis yang aja pengen ngebunuh. Tapi karya penyalipan itu adalah penebusan, itu milik Tuhan. Masa jadi iblis mau menebus dosa manusia? Berarti apa kata Bang Luga ya? Di situ kan dia nanya setengah. Ketika orang jawab full ya jatuhnya jadi kacau. Dia kan lagi ngerjain orang itu. Dan kena pula kalian dikerjain semua masih Edis. Karena memang Edis itu masih berkuasa atas kalian. Kalau gua nggak bisa, Edis sudah dapat penglihatan. Kami Edis disalib, menangis darah dia. Kami udah dapat penglihatan. Saya duduk di atas tahta dikawal oleh 1000 malaikat. Edis disalib, bom-bom sama Sopiatul, nangis-nangis darah. Terus ngapain gua harus ngikutin pertanyaan si Edis coba? Di dalam penglihatan itu gua duduk di atas tahta dikawal oleh 1000 malaikat. Lalu si Edis nangis darah disalib sama Sopiatul. Terus gua mau dipancing-pancing pertanyaan si Edis. Ada-ada aja lo. Gembel. Mau aja dikerjain sama gembel. Ganti pembahasan lain. Apakah Roh Kudus perempuan? Nah itu baru pembahasan. Ini disalib. Ini kan cuma mancing-mancing itu supaya emosi kita naik. Kalau gue mah nggak mau dikerjain sama si Edis. Edis manusia tolol. Ah ini kalau bahas itu sama Kojiro nyambung kayaknya ini. Ya karena di dunia ini tidak ada lagi pembahasan yang lebih penting daripada Roh Kudus itu perempuan. Nggak ada lagi. Lo mau bahas-bahas Yesus Isa lo nggak penting. Tunggu dulu. Pondasinya yang penting. Kalau menurut Bang Luga penyaliban itu karya apa? Kehendak iblis atau kehendak Bapak? Penyalipan itu tetap semua ada dalam kehendak Bapa. Kan Yesus bilang, "Ya Bapa, lalulah cawan ini daripadaku, tapi janganlah kehendakku, tapi kehendak Bapa." Ya, betul Bang. Jadi Yesus itu disalib walaupun yang membunuh Yesus itu adalah Pilatus dan ahli-ahli Taurat, tetapi itu tetap tujuannya adalah karena kalau Yesus tidak mau disalib juga bisa loh. Iblis mau bikin apa coba? Kalau Yesus nggak mau, iblis jadi apa? Jadi tai iblis. Jadi itu semua tuh dalam kontrol Bapa, bukan. Kalau gitu Bang Lugas sepakat sama Bom-Bom ya? Betul, Bom-Bom lebih benar dalam hal ini. Iya. Wah. Kalau gitu Bom-Bom nanti jadi kereta kencananya Bang Luga dong. Sama-sama ke surga. Kan yang melempar pertanyaan adalah anak Dajjal, walaupun dalam bentuk firman Tuhan. Ya dijawab sama Bom-Bom, itu kan pertanyaan yang anak-anak, jangankan Bom-Bom, jemaat pun bisa menjawab itu. Katanya bom-bom Nah, kelindes mobilnya. Iya, di dalam penglihatan kami, Bom-Bom Edi Sopiatul itu disalib, nangis darah, minta ampun. Saya duduk di atas tahta, dikawal oleh 1000 malaikat. Nah kurang apa lagi? Penglihatan udah dikasih tahu kok, masih nggak percaya juga, ya udahlah. Jadi istrinya Lucifer aja lah. Oh, shalom Pak Luga. Iya, iya. Apa kabar Pak Luga? Silakan pertanyaannya Luga. Begini ya. Kalau misalnya Bom-Bom itu mengatakan penyalipan karya Bapa, ya kalau dalam hal itu Bom-Bom tidak salah. Bom-Bom itu salahnya ketika menolak saya sebagai nabi. Itu yang membuat dia masuk neraka. Bom-Bom ketika mengaku Yesus Tuhan, dia tidak salah. Tapi ketika dia melawan saya sebagai nabi, itu baru salah. Paham nggak? Pak Luga ada undangan ke rumah Pak Luga dari Pak Tamrin. Oh, kenapa dia? Apa dia bilang? Nah, mau diundang Pak Luga kita KKR di Bali G. Boleh. Saya ikut jadi pembicara nggak?
Iya, nanti dua sesi lah untuk pemuda sama untuk umum. Boleh. Kapan Iya. itu katanya? Host, izin host Nanti Kang saya Dito, DM ya, saya DM ya. saya izin parkur dulu ya. Siap, Bentar, siap ada- Ustaz Alim. Ini Luga Ada perlu ini. bentar. Luga internal ini. Ini saya lagi diundang sama salah satu pendeta besar di Tapan Utara untuk KKR. Sebenarnya Ya. Pak Luga itu nggak besar lagi Pak Luga. Dia sudah mulai menurun popularitasnya. Karena sama dia narasinya ke Edis, ya kan? Edis itu kan belakangan ini sudah mulai agak lengkap ajarannya yang agak menyimpang. Jadi Tamrin juga kemarin ada ajaran dia yang agak aneh gitu kan, agak mengenai dia bilang gini, nanti bisa lah saya kirim videonya, dia bilang gini, orang yang dipenuhi Roh Kudus belum tentu dituntun Roh Kudus katanya. Makanya kami semua protes ajaran dia. Kok orang yang sudah penuh Roh Kudus tidak dituntun Roh Kudus, kami bilang gitu. Jadi mulailah sekarang pengikutnya mulai mundur gitu dari ajarannya. Ya, makanya dia orang bisa membangkitkan. Jadi dia bilang sosok Pak Luga mungkin bisalah untuk membangkitkan lagi apa gerejanya gitu kan, karena dia sudah mulai ditinggalkan. Kapan dia ngomong begitu? Kemarin kan yang hari Minggu kita KKR ya kan, jadi waktu itu ya yang diundang pembicara kan kebetulan kan saya di ibadah pemuda, jadi saya tanya sama saya Pak Pendeta, saya bilang kan saya ini mulai ditinggalkan ajaran saya karena banyak protes dengan ajaran yang dia bilang tadi mengenai orang yang dipenuhi Roh Kudus belum tentu dipenuhi Roh Kudus katanya kan. Jadi saya disuruh naik, ya kemarin saya sampaikan lah itu mengenai apa yang disampaikan dia kan. Jadi saya luruskan lagi itu kan. Jadi sehingga dia bilang ada nggak yang bisa lagi selain Bapak ya, yang berteologi lah katanya gitu. Jadi saya ingat Pak Luga cocok lah ini kan, artinya pengajar-pengajar mereka itu kan sudah membosankan Pak Luga. Tidak ada apanya naik kelasnya, tetapi itu aja tentang mempelai kan. Jadi nggak ada membuat iman sama pola Betul. pikir dan teologi Gini, Bang. jemaat itu berkembang. Begini bang. Seorang gembala dia harus bergandengan tangan dengan rasul dan nabi. Ingat, harus ada rasulnya. Saya ini kan rasul. Nah, saya itu punya talenta khusus untuk membangkitkan gereja. Nah, jadi Pak Tamrin memang harus mengajak saya kerjasama. Jangan dia jalan sendiri. Jalan sendiri yang membosankan, diserang serigala, yang hancur lah gereja itu. Jadi harus ada rasul-rasul dan nabi-nabi. Dia takutnya nasibnya seperti Johnson. Johnson kan nggak ada lagi pengikutnya Pak Luga, nggak ada pengikutnya, nggak laku lagi dia. Karena pengajarannya Nah, itu aja. makanya kan saya bilang kelima jawatan itu harus saling mendukung. Saya seorang rasul juga butuh seorang gembala supaya gembala ini kan nanti kan mengumpulkan jemaat. Nah, saya nanti di situ membangkitkan rasul-rasul itu, meluruskan ajaran-ajaran yang benar. Jadi udah benar itu kalau Pak Tamrin, KKR itu adalah, saya jawab ya, KKR itu adalah kebaktian konser di lapangan. Jadi bukan di dalam gedung, itu bisa di lapangan-lapangan besar ataupun di gedung-gedung besar, itu namanya KKR. Jadi kalau KKR itu melibatkan biasanya semua gereja. Itu kalau KKR. Jadi Pak Tamrin bilang apa dia? Ajaklah si Luga. Jadi gitu. mungkin gini. Jadi mungkin gini Pak Luga, berkitakan nanti temanya. Kita juga mau mengangkat tema yang lagi booming sekarang ini mengenai rencana keselamatan itu, apakah dari iblis atau dari Allah Bapa kan. Jadi memang kemarin itu saya juga heran kok tiba-tiba saya nggak tahu itu adalah sebuah pendapat yang kasih Edis. Jadi saya nggak tahu selama ini itu ada lagi viral gitu kan. Jadi memang saya jawab sama mereka, rencana keselamatan itu ya saya ambil dari sudut pandang itu kan. Tapi mereka mau mencari lagi pendapat dari
teman-teman yang berteologi ya gitu kan. Jadi kalau saya kan selalu membawa dari segi pengajaran Kristen. Mereka mau melihat dari segi pendapat para nabi, para rasul seperti Pak Luga gitu kan. Nah, Supaya betul, mereka betul, betul itu. punya pandangan yang pasti gitu. Kalau saya guru selalu berpedoman kepada kurikulum. Jadi maunya mereka dari Nabi lah. Jadi sama Pak Tamrin mereka kurang apa lagi karena Pak Tamrin ini nggak berteologi ya, nggak berkembang kata mereka. Itu aja kata tentang mempelai terus. Jadi mereka ibaratnya tinggal kelas terus, tidak pernah naik kepada tingkat selanjutnya. Jadi mereka mau Makanya naik tingkat, begini, naik tingkat. makanya begini. Khotbah di gerejanya. Itulah yang membuat angin segar. Karena kan pengajaran Pak Tamrin kan khotbahnya kan ya gitu-gitu aja ya kan. Kalau gembala ini kan khotbahnya paling seperti yang kau bilang tadi. Nah, kalau saya kan tentu nanti akan saya bilang ada yang masuk neraka, si A, si B, si C, ada yang disalib, ada yang digilas, ada yang tabrak mobil, ada yang dilindas. Kan bangkit umat iman jemaat itu kan. Siapa aja yang dibakar Pak Luga? Si Ucok, si Baluhap misalnya contoh kan. Wah, benarnya Pak Luga ini. Aku takut dibakar di neraka. Nah, itu yang membuat hidup ya. Kalau cuma khotbah-khotbah gitu, bukannya nggak salah khotbah gitu, tapi kan perlu diselang-selingin pengajaran dari rasul-rasul, penglihatan dari nabi-nabi, supaya dia hidup. Ini lihat, orang-orang muslim ini kan kenapa suka nonton saya? Karena mereka mau dengerin tentang siapa aja yang udah kena cincang di neraka. Makanya mereka semangat kalau ada saya. Bang, siapa aja yang udah kena gulung? Ya salah satunya kau, aku bilang kan gitu. Jadi ada warna gitu loh. Kalau cuma ngobrol-ngobrol, nggak ada yang kena gulung, kena cincang kan nggak enak juga kan. Jadi perlu ada informasi penyincangan A1 dari neraka untuk kita sampaikan ke bumi supaya mereka itu tahu, oh ini diarahkan kemana, visi misinya kemana. Itu yang membuat jenuh. Akhirnya kan benar, jemaat itu jadi mundur. Iya itu makanya juga saya nanti mau kasih apalah kan kami sudah sekarang ini kan kami sudah dikasih apalah otonomi buka gereja sekarang kami coba dulu ya kan kami hanya postpay jadi udah jadi apa jadi rencana ini saya DM nanti Pak Luga kalau boleh kasih nomor kontaknya biar kami jadwalkan nanti termasuk ini untuk KKR-nya Pak Tamrin yang sudah mulai ditinggalkan jemaat pengikutnya kan. Jadi memang kalau itu aja nggak bakalan bisa berkembang dia kayak nanti nasibnya kayak Pak Johnson lah kan nggak tertarik lagi orang. Nah, jadi harus adalah yang membuat suatu gebrakan pengajaran Betul. pewahyuan seperti Pak Luga kan itu sangat dibutuhkan untuk membangkitkan gereja gitu kan. Ya. Nah, ini pun juga nanti kasarnya edisi ini juga akan makin berkurang nanti. Kenapa? Kalau si Edis, gini loh, kalau si Edis ini ajarannya monoton. Rap, itu aja ajarannya dari zaman dulu, dari masih zaman Belanda. Apakah nabimu rap? Ya orang juga bosan lah dengerin itu kayak orang gila ya ngomongnya. Jadi tadi kan Pak Luga, saya diundang Pak Ibrahim. Saya diundang Elimiron ya kan hanya kami ampatlah di situ sama Pak Esra Usu. Jadi memang sebelumnya di DM. Jadi di situ mereka kami bahas lah itu. Jadi saya kan berpandangan sebagai seorang guru lah kan. Jadi Pak Esra sebagai teologianya ya kan. Memang saya lihat mereka ini hanya menang nama sebenarnya Pak Luga, si Elimiron, si Edis menang nama. Kenapa? Mereka abu-abunya gini. Kalau kita kan harus ya tidak ya kan. Mereka itu ketika kita ajak bertemu ya, mereka akhirnya goyah juga. Tidak ada ketetapannya. Kayak tadi si Elimiron katakan rencana iblis boleh, rencana Tuhan juga iya. Kan itu abu-abu, ya kan? Memang mereka tolol itu. Tuhan rencana iblis juga. Makanya mereka
Itu semua manusia yang saya bilang itu takut ketemu masalah. Itu semua nama-nama yang saya bilang takut. Karena kalau ketemu masalah habislah ini mereka. Bukan dalam semua orang masih manusia sesat semua kayak itu. Nggak mau diajarin, nggak mau jalan sendiri. Dia itu kan dari dulu kan itu kan kuajarin ya, tapi dia kepala batu. Akhirnya sekarang terlunta-lunta lah dia di Amerika sana. Ilya Miron juga bocil nggak mau belajarnya juga sama orang-orang, nggak belajar sama Nabi. Akhirnya apa? Iya, Kan jadi sebenarnya blow on. nama ini Pak Luga, menang nama. Ilya Miron si itu menang nama saya lihat. Kalau masalah ilmu, kayak mana lah saya bilang. Kata Pak Luga jauh lah saya rasa. Kalau kita ada aja argumentasi, nggak bisa berkembang argumentasi karena mereka itu selalu bernarasi dengan pola pandang mereka sendiri, tidak berteologi, tidak bergesa, tidak mau mengolah secara hermeneutik itu. tidak ada manfaat mengalir cerita begini. Ya udah lah kalian tahun sama saya apa yang mau ditanya bang siapa aja yang udah munculnya kena bebek kan gitu kan lah enak jawabannya. Silakan yang lain nanya, yang mau bertanya gitu. Oke gitu aja dong ya, jadi nanti kasih tahu aja doanya nanti. Silakan ada yang mana enggak? Jadi pembahasan di sini nggak penting menurut saya, karena dia sendiri juga kami udah dapat penglihatan dia masuk neraka. Jadi ngapain kita mempelajari ide-ide ya orang yang mau ke neraka, ya kan? Ya oke lah. Nanti saya DM lah Pak Luga ya. Nanti kalau memang bisa ya kami bicarakan panitia karena kami kan sekali 2 minggu kan bikin KKR sekarang di daerah kawasan Tapanuli Raya lah, Toba sama Di mana tuh? Di mana tuh? Pindah-pindah tempat, kadang di Balige, kadang di Borsea, kadang ke Sibulga, ke Samosir gitu. Nah, jadi kita bikin apa? Jadi pembicaranya selama ini kita pilih gitu kan, bukan dari para pendeta besar, tapi para teolog yang penting, para teolog gitu kan. Nah, seperti kemarin sudah pernah kita undang sini. Pak Esra sudah pernah, ya kan, Eli Miron sudah pernah. Jadi kita nggak mencari gembala-gembala yang hanya bawa doktrin. Kita maunya orang-orang berteolog lah, yang bisa mengubah pandangan-pandangan kaula-kaula muda, bisa membangkitkan iman para pemuda generasi Z gitu kan. Nah, kalau gembala-gembala ini kan selalu bawa doktrin. Jadi iman daripada anak-anak muda itu tidak bangkit, ya kan, selalu mengenai tentang Tritunggal, kan membosankan bahas Tritunggal ini, ya kan, itu aja mengenai mempelai itu aja. Nah, jadi perlu seperti Pak Luga yang membuat suatu pewahyuan, ya kan, tentang suara kenabian itu perlu, karena itulah yang bisa membawa kita suatu pengenalan dimensi yang semakin meningkat, gitu kan, semakin meningkat gitu. Misalnya saya udah dengar Rolls Royce kan nggak ada dekat batang di surga juga. Ini kalau dia Rolls Royce di surga kan ngeri. Oh Luga, headsetmu buang dulu lah Luga. Saya itu Headsetmu. Gemerosok Luga. Jeber, suaramu jeber. kipas angin kamu itu bukan saya. Ya silakan, ada yang mau bertanya lagi? Ini tanyakan Luga, admin ini Luga, adminmu Luga. Silakan Luga. Halo, shalom. Silakan Luga. Ini 797 sudah percaya dengan kenabian Nabi kita kah? Luar biasa memang ya. Teman-teman muslim percaya ya.
Luar biasa memang teman-teman. Suaramu Luga, suaramu Luga, gimana suaramu kok jeber kayak gitu Luga? Cek, udah belum? Udah ya. Luar biasa ya teman-teman yang di bawah ya, udah percaya semua ya Nabi ya. Enggak, ini guru, silakan tanya Luga. Luar biasa kalian. Silakan, soalnya apa Luga? Sama Yesus, silakan. Gimana guru? Kau udah percaya belum? Kau pilih sama Yesus. Waduh, suaramu jeber Luga. Itu bukan saya. Itu bukan saya. Aku pakai headset loh, di telingaku gitu suaranya. Suara siapa? Suaramu Luga, suaramu lagi di surga kan? Lagi di surga Masa sih? mungkin. Lagi di surga mungkin. Telingaku sakit banget loh. Udah belum? Udah bagus belum? Halo? Pak Luga, ini kan juga di sini di Parapat saya mau buka, ini kan ada STT, saya mau buka program studi apa? Program studi. Iya, tanya aja Luga. Waduh, kok bilang kok malah diskusi studi. Silakan Luga. Silakan. Aku Nggak apa-apa, Kuliah biarin saya aja sebentar. cocok sama Pak Luga, nanti juga mata kuliah apa gitu. Kuliahku. Oh, saya mata kuliah kerasulan, profetik, dan gender Tuhan itu nanti mata kuliahnya. Saya pengajarnya nanti, saya dosennya nanti. Oke. Nah, kalau mengenaikan ini kan ada itu apologetika cocok lah sama Pak Luga juga. Oh, bisa. Saya kan rajanya sekarang. Bisa juga saya masukin si Bom. Apalagi yang kurang, ya kan? Iya. Coba Bang Luga, coba. langsung aja diskusi Luga. Waduh. Saya kan selama saya mengajar itu okultisme, ya kan saya rasa kalau Pak Luga cocok juga perasa. Pak Luga nanti ada Bisa. atau gimana? Nanti ada Apa gimana? Anti adat lah saya. Pak Luga anti adat tinggal. Anti adat. Cocok Pak Luga karena selama ini saya mau ajak orang mata kuliah okultisme tapi dia nggak anti adat, padahal kan okultisme itu banyak ditemukan di adat istiadat kan, penyembah berhala kan, jadi cocok lah itu saya rasa cocok. Nanti kita Cocok. iya. Jangan ke Edis, katanya dia tahu okultisme tapi dia nggak anti adat. Itu manusia borjong itu. Manusia borjong Karena kan itu. penyembahan berhala itu banyak di adat kan, jadi dia saya heran dengan dia Pak Luga. Dia juga buka komal, dia bicara tentang Tuhan, tetapi yang dia putar lagu-lagu dunia. Saya nggak nyambung gitu. Makanya saya bilang, itu masuk neraka, itu belum masuk neraka. Cuma kami lah yang mengatur. Dia kan sebelum buka komal bukannya lagu rohani. Jeber suaramu dulu Luga. Coba dibuka, Lagu yang dia dibuka. putar Lepas headsetmu Luga. Nih tahu tuh bayi kan gak nyambung ke tema yang dibawakan si di situ kan, di topi. Nih tahu tuh bayi ada hubungannya nggak tentang agama kan, nggak ada Bang Luga. Jadi makanya saya lihat ini hanya cari popularitasnya ini. Kalau cuman ya mungkin sama orang-orang awam dia dianggap hebat lah, tapi kalau berangkat ke tentang teolog apa dia nggak ada lah gitu. Lebih bagus Pak Luga, cuma Pak Luga kalahnya tinggal terlalu mau berani karena memang mengingat karena kita di Indonesia kan. Kalau Pak Luga lebih berani, saya rasa lebih hebat lah dari dia. Itu. Wah, hilap suara Pak Luga. Jadi sekarang Pak Luga di gereja mana pelayanan? Berani apa? Saya udah total bergereja di King of King. Itu gereja yang saya dirikan, gereja Raja Segala Raja, King of King Church. Dan di media sosial. Nggak seperti Miron ya, nebeng GS ya. Waduh, itu manusia. Iya, itu cuma diundang sekali aja itu.
Iya, makanya membosankan. Dia bicara tentang Tritunggal. Nggak laku tentang pengajaran Tritunggal kalau di gereja-gereja. Yang laku Teman-teman, kalian mau naik aja, tanya sama saya. Kalian tuh nggak ada ngobrol, dia ngobrol lah. Ini orang udah tahu rekening perempuan, dia udah percaya, ngapain dia lawan? Orang dia udah percaya. Silakan, kalau mau naik. Yang mau dibelah naik ya kakak, teruskan mau. Sendiri ini udah percaya dia rekening kita. Kalau udah percaya, ngapain dia lawan? Cek 1, 2, 3. Ini suara apa sih ini? Diam dulu. suara sangkakal kayak mau dari zaman, bukan mau tenda dari zaman itu baru kan. Ya, silakan. Nah, jadi makanya saya yakin kalau Pak Luga naik mimbar ini nggak seperti mereka membosankan. Miron itu walaupun dia kalau mimbar di gereja membosankan. Nah, makanya jangan salah undang orang. Yang diundang adalah manusia-manusia blow on, ya artinya begitulah, salah sendiri. Kalau kalian juga Tambunan supaya gereja kalian sehat, kalian masuk surga, supaya ajarannya juga spektakuler, titanium, kan keren. Ini alah undang habis lebih giliran udah habis, nanti kalau giliran udah gerejanya bangkrut. Suaranya jeber Nabi, suaranya jeber. Udah belum? Biasa lagi di surga. Sudah bang. Udah bagus belum suaranya? Masih. Aduh, gimana sih? Di surga nggak ada sinyal. ada pertanyaan lah ini Pak Luga. Pak Luga mengenai inilah itu saya kan Pak Tamrin lah ya kan, yang bilang bahwa pengajaran dia lah sekarang yang paling benar sekali komennya si Boy. Miknya jangan dekat kali ke mulut katanya Nabi. Katanya Nabi. Jadi Pak Luga makanya saya mau undang Pak Luga lagi supaya jangan diklaimnya Pak Tamrin itu hanya dia Nabi gitu. Kalau ketemu Pak Tamrin diam. Tuh di 24 atau udah serem. Pula nanti dia ngomong kayak gitu, wah ini udah gawat ini. Itu pencampak dua ya. Bang Luga, itu mic-nya lagi itu. Mic-nya kresek-kresek lagi itu. Itu terlalu dekat sama mulut itu Nabi. Dijauhkan dikit aja. Astaga. Kayak suara hati suaranya. Ya 1 2 3 monitor, 1 2 3 monitor begitu. 1 2 3. Cek 1 2 3. Ah gitu. Bagus. Aduh, masih Nabi. Aduh, gua nggak tahu lah, Bu. Suaranya serem. Ada yang komen loh, suaranya serem Nabi. Aduh. Suara lu kayak kenal pot RX King. Ada aja teman-teman ini. Aduh. Oh, gua turun dulu kali ya. Nah, itu bagus tuh. Gak usah Pak Luga, aduh, kau turun. Aduh, turun pula dia, jadi nggak ada ini apa. Halo Bapak, guruku Jentro Sirait.
Iya, iya, iya. Jadi ipersihamu do abang lu kan menang dedang. Ini sama ini kan dia ini banyak ngikut itu dulu pengajaran Pak Tamrin sama Pak Johnson Silitonga. Jadi mereka itu kan Pak Johnson sama Pak Tamrin itu tidak mau berteologi ya. Jadi mereka itu punya konsep pemikirannya sendiri gitu, seolah-olah apa yang datang sama mereka itu pewahyuan. Jadi apa yang mereka pikirkan itu menjadi suatu kebenaran bagi mereka tanpa dihubungkan dengan kebenaran sesuai Alkitabiahnya gitu, dan tidak mau berteologi ya. Orang Kristen tidak mau berteologi ya, akhirnya menjadi kayak gitu kan. Teologi ini yang membuat lurus gitu pengajarannya itu. Oh, bapak sirat ada, sirat syahado masih sirat sagian. Sirat syahan. Oh, sarupa mai bapak. Di bapak sirat syahado. Jadi itu, jadi banyak sekarang. Anggo awnya nanggo nemar gek do yang pola banyak nanggo ning Makanya saya kan gak serius sama dia, gak mungkin lah saya undang dia ke kampus, bisa lari lah, tutup lah kampusnya kan. Gitu. Jadi tapi gini, aparaku, justru pengajaran orang seperti ini yang menarik sekarang. Yang ada aneh-anehnya, tentunya Edis itu juga ada aneh-anehnya loh. Kalau kita tinjau dari segi teologi ya kayak kemarin lah kan jawabannya kan. Nah, menurutku kurang tepat si Bang Edis ininya. Makanya gini loh, kayak Elimiron kan sudah terkenal. Ketika dia undang ke khotbah ke GSJS, nggak menarik bagi jemaat itu. Ribuan orang mendengar nggak tertarik dengan apa yang disampaikan dia. Kenapa? Karena mereka harus membedakan berapologet dengan mereka naik mimbar untuk menyampaikan kebenaran itu kan perlu spirit. Dikiranya perlu spirit, bukan hanya apologet saja. Makanya nggak gitu menarik mereka ini. Makanya mereka cari panggung di medsos, karena mereka di altar mereka tidak laku gitu. Pak Bom itu juga nggak laku di altar itu, di altar gereja nggak laku. Cara-cara pengajaran mereka yang gitu nggak laku. Jadi mereka hanya lakunya di medsos ini karena ada keanehan kok. Contohnya Edis itu. Tapi kok pertanyaannya begini guru, Bapak. Pertanyaannya kenapa kok teman-teman kita Muslim laku lah istilahnya yang dinarasikan sama Bang Luga ini di teman-teman Muslim. Kira-kira kenapa itu? Karena gini, yang disampaikan Luga itu ya kan berbeda dengan pengajaran Kristen yang sebenarnya, makanya laku. Nah, kayak Edis itu juga kan ada perbedaan dengan ajaran Kristen yang sebenarnya. Contohnya Edis belakangan ini kan sampaikan bahwa rencana keselamatan itu adalah rencana iblis. Itu kan membuat booming dia karena nggak selama ini dia aja sekolah minggu aja. Tapi jadi penontonnya tapi banyak yang kurang loh si Bang Edis itu gara-gara kemarin. Iya, kan gini loh, anak PAUD aja sekolah minggu aja sudah kita ajarkan bahwa rencana keselamatan itu adalah dari Yesus Kristus, ya kan? Dua Alkitab kan banyak itu menubuatkan, kitab Yesaya, kitab Mazmur, Keluaran kan sudah menubuatkan. Tapi bisa dia tiba-tiba mengatakan itu rencana dari iblis, itu kan sudah ngaco kali. Naikkan dulu host, tolong host. Siapa itu? Si Bang Luga. Nah, jadi itulah. Jadi makanya Bom juga kan tentang cara-cara dia menyampaikan pendapat dia itu berbeda dengan cara Kristen. Ya lah, kalau dia dibantah mau dicakap kotor. Nah, makanya kan hal yang aneh gitu. Malam. Oke, guru. Jadi memang guru apa sih? Guru akhir atau guru apa? Guru sebentar. Tadi saya luruskan dulu. Guruku kan lo kan nggak percaya gue nabi, nggak masalah. Tapi kan Tamrin mau ngundang gue kan? Pas itu. Betul nggak? Iya, karena dia nabi gitu. Yang dibutuhkan itu Tamrin yang undang gue karena dia orang kaya. Kalau lo mah gembel, ngapain lo ngundang gue?
Paham nggak? Ya kan benar Dengar tuh, Major. Major, dengar tuh Major. Iya tapi kan tadi kan si Dulus nanya lo percaya nggak sama lu gak ya? Ya kalau lo nggak percaya sama gue, lo ngapain lo mau disuruh-suruh tamrin? makanya dia Ya udah, kalau lu nggak cocok dengan pengajaranku, ya udah lu nggak usah banyak ngomong-ngomong, lu diam aja gitu loh. Kecuali lu mau debat sama gua, lu nggak usah. nggak cocok Pak. Kalau si Dulus ini kan nggak tahu dia imannya mau kemana, gue juga nggak tahu pasti nih anak satu mau. Tapi kayak kan gimana. nilai panggungnya Bang Luga ini kan lagi naik daun begitu loh. Maksudnya Bang Iya, itu, Sirait ini makanya- lagi naik makanya daun. Iya, gue memang sekarang lagi nomor 1 di Indonesia. Semua udah itu gue dia. libas, ya Edis. Nah ini Gimana, makanya. Guru. Macam mana, Nana? Coba langsung tanyakan Luga. Ini ada Major Luga. Manusia anjing, ngapain lu suruh-suruh gue depan orang lain? Itu lu gak kau bukan lu gak kau kau ngomong Monyet, terus mau ketampar mocok dulu. Berarti Kau nggak mocok dulu, Major. mengakui Nabi ya. Major ini nggak mengakui Luga Nabi ya. tahu nggak ada disenggol Ya, kayak memang. Menkom. Kenapa? Oke, lo nggak gue senggol, tapi lu jangan senggol gue ya. Lo diam di situ, gue ngobrol dulu sama si guruku. Jadi gini teman-teman, ya kan, di Indonesia ini kan Islam kan udah nggak mau ngelawan gue. Jadi gue ya gue cari Ya, kerjaan kenapa lain itu lah, Nabi? Kalau misalnya boleh tahu gimana. Nabi, kenapa Islam tidak mau melawan Nabi Luga? Kenapa? Takut Udah gue bantai kualat. semua, udah gue banting-banting. Gue takut kualat sih. Udah maju. Oh, dibanting-banting ya? Maju gue libas, apalagi cuma babunya kok. Nabi libas kemarin kok. Takut kualat. Ayo naik sama gue. Jakir naik aja gue. Jakir naik. Gue datang. Enggak Jakir ada naik lu datang Bang. kok. Nggak Mau ada, gue Bang. gulung untuk Tapi ini matiin. ini siap kan akhirnya. Waduh, siapa ini? Jangan sok preman. Noiso ada yang Oh, siapa gerbek-gerbek ini? Coba Luga. Ini ada Major Luga. Mamanya Yesus siapa gitu Luga? Ini parah nih. Dia udah bilang, tolong saya. Si Major kan sudah ngomong sama tolong saya jangan. Oke, Major, gue tanya sama lo, kita debat baik-baik ya. Gue juga gak mau ribut lah, capek. Jadi gini, Yesus itu kan anak Allah. Mamanya Allah siapa? Aku tanya Yesus saja masalahnya. Duh, dia udah nyerah, apalagi udah semua ini kan Sudah ditambal itu udah siap itu ambil dulu. udah pernah masalahnya. Itu sampai ditambal bayi itu roh sudah siap ditambal itu ambil dulu. Tekan sejak kapan di surga? Jadi jawablah Kau jangan Major. kebanyakan silba pun beringin kau luga. Mamanya Yesus siapa? Jawab aja, diskusi yang baik. Yesus saya udah. Kurangi makan Udah nggak jengkol luga, mampu. itu intinya itu. Entah ngapain kau pakai roh si surga. Bukan sambal di siapa? Jadi gini, Dijawab aja. begini guruku ya. Di dunia ini adalah zamannya apologet. Jadi zaman kependetaan itu udah habis. Nah inilah zamannya apologet. Makanya banyak pendeta bangkrut. Gilbert udah nggak laku. Jadi saatnya kita. Sekarang begini ya. Ini udah mau kedatangan Tuhan. Yang perlu dibereskan adalah pertobatan, bukan khotbah-khotbah nyenengin kupingnya jemaat kayak si Edis, menghibur-hibur followernya, menghibur-hibur jemaatnya. Sekarang itu lu bertobat, itu yang perlu bertobat dari apa? Ajaran, salah satunya ajaran Udah datang. Udah datang jemputan kandangin lagi di kandangin. nah Pegang lari dia. oke, jadi gini, kenapa
Kalau gua kan tahu sendiri di dunia debat tempeleng bibir dari Sabang sampai Merauke. Nah, si Major ini yang sering gua tempelnya patah kemarin. Makanya didendam. Inilah ciri orang berak malam. Jadi sekarang yang terpenting itu sanggup menempeleng lawan, giginya harus patah, baru dia jadi jawara. Ntar ditanya mamanya Yesus, jawabnya si Maria, ya kan? Jadi gimana Major? Lu udah gini aja, main aja tuh kita dua ya, betul-betul ya. Jumpa di Cawang kita yuk. Gini lah si Major ini. Kemarin gua datang ke Cawang dia nggak ada. Aduh, si Major ini dia nggak terlihat. Mukul di blok M, capek gua mukul Major. Kang Lima lo lawan. 5 kebun binatang. Ini siapa nih? Master, coba naikkan dulu si Master ini ke atas. Ini pendeta agung ini. Pendeta agung ini. Juga pendeta. Pendeta, coba buka dulu muncung kau, tunjukkan dulu ke pendetamu, Master. Biar kita tempelan gigi kau. Belum pernah kau lihat ya, awasnya tempelan pendeta ya. Coba. Jelek kali muka pendeta, masa muka pendeta kayak begini, aduh. Coba. Tanyakan lu ga. Wah, ini masih bocil anak SD gimana sih lo, ada aja lo. Enggak, pendeta agung ini dari Jawa Timur, Sidoarjo. Oke, sekarang gue tanya, siapa mamanya Yesus? Jawab. Maria. Tuh, salah lagi si tolol. Pendeta tolol. Maria, gua bilang Maria. Salah, bodat. Maria lagi kau. Coba lu. Kurang ajar kau. Lu kan nabi kan. Oke. Lu jawab ya. Jawab. Malaikat Gabriel berkata dalam Lukas pasal 1 ayat 33, engkau akan melahirkan seorang anak. Dan anak yang kau lahirkan itu anakmu, bukan ngomongnya. Anak yang kau lahirkan itu anak Allah, bukan anak muncung kau, kata Gabriel kepada si Maria. Kenapa jadi Maria? Ibunya siapa? Nyepet kau. Ibunya sopo. Gabriel sudah diam dulu gigi kau, pendeta blow on. Kurang ajar kau. Diam dulu kamu muncungmu. Waduh, parah lu. Turun bosol ini. Obatnya tadi ini. Habis obatnya. Manusia peler, diam dulu kau. Woi. Sakit. Manusia peler kau diam dulu. Tempelnya di mana? Kamu nggak percaya, Jor. Tapi nggak tahu mamanya Yesus. Dia tidak sopan ngomong, makanya jadi begini. Jelaskan dulu lu gak jelaskan. Gantian Major. Makanya lu jadikan gua moderator dong, biar nggak capek gua ngurus muncungnya mereka ini. Oke ya. Kemarin teman saya dapat penglihatan, dapat mimpi. Apa mimpi kau? Gue bilang kan, Bang, saya mimpi bang, si bom Edi Sopiatul disalib, nangis darah bang, nangis darah. Kenapa rupanya aku bilang? Jadi di dalam penglihatan itu, abang itu duduk tahta dan dikawal oleh 1000 malaikat bercahaya bersinar-sinar, dan si bom Edis TV dan Sopi Apil nangis. Karena kenapa? Katanya mereka menyesal ketika mereka hidup tidak mengakui Luga Tambunan sebagai nabi. Ya gue bilang ya syukurlah, puji Tuhan. Selama hidup pohon berdiri dengan dia jadinya. Ini lagi, kau masih Major apa? Kau muridnya si Major atau si Major murid kau, Master Teologi? Coba kau jawab.
Ini Major lagi di surga Luga. Di surga itu kalau kita Ini. bawa mobil Rolls Royce itu bayar pajaknya di mana? Ini Rolls Kamu Royce. nggak usah ngomongin surga, kamu ngomongin neraka. Di neraka juga ada mobil kau. Apa di surga? Kalau kau bawa Rolls Royce ke surga bayar pajak di mana? Samsatnya di mana? Ada di pojokan sono, ada di situ sampai. Pojokan yang lagi bilang. Malaikat yang jaga, bodoh. Ini si Major ini, Master nih, kalian itu kenapa sih? Kalian kuliah kayak peler. Mobil tersesat kau berarti. Bukan. Ingat mobil awak. Coba kau lihat Major. Baluhap, coba kau lihat mobil awak. Udah mentereng belum? Menghayal kalau Ini parah. Kucing. Kenapa Major? bangun kok dari tidurmu, kurangi tidur bangun beringin. Itu pengaruh itu. Sebentar. Kena saraf itu jadi bisa pula kau ke surga. Sebentar. Nih, itu biasa di Superman lagi kau. Itu si Luga Di luar. Kemarin Di itu si dalam. Luga kah? Kemarin. Gini. Kemarin. Lagi terbang ke surga itu Jor, lagi berangkat ke surga Sebentar. itu. Kemarin itu aku dapat bocoran loh. Serius nih. Katanya si Major kemarin buka celana di depan Beelzebul. Terus kenapa Beelzebul kan sempat lari dikejar sama si Major. Akhirnya pantatnya si Major dihajar lah. Bunting. Inilah kelamaan menghayal kayak gini. Jadi kalau ada anak kalian suka bengong menghayal kurang ini kalian lara lah ini kelamaan menghayal gini, tak apa-apa aja di pikirannya. Enggak, masalahnya gini. Banyak pikiran. Beelzebul ini sebenarnya nggak mau sebenarnya, tapi si Major nggak tahu dibuka-buka celananya, nungging dia di depan pas depan titiknya Beelzebul. Tunggung lagi. Iya, kau nggak tahu si Major sama kau kan juga sama. Sama apa? Pas di depan Beelzebul dihajar lah pantatnya si Major. Katanya gue dengar si Major ini sampai bunting 15 kali. Benar nggak Major? Wah, parah lu. Udah. Bunting, nggak percaya. Si Borjong. Coba dulu lihat Major Norway sopung kau ini. Ini Keren waktu nggak di surga Norway ya? sabang kau? Di surga ya? Yo, Waktu di surga ya? Iya di surga itu. Ini ternyata host sama si Luga ini kayaknya 11-12 sama-sama. Iya, alumni apa Grogol. Bukannya gitu Major. Ini Bisa orang itu sih tadi 2 uang. Iya, sinkron orang sinkron. Kenapa ketika kau di depan Beelzebul buka celana, Major? Kenapa kau tiba-tiba buka di celana depan Beelzebul? Ngaceng lah dia dihajar. Di mana? Ini parah nih. Jadi ini sebenarnya gue juga entah benar entah kan bocoran katanya si Major ini maksa katanya bayangin Beelzebul pun mau diperkaos mau diperkosa sama dia, makanya gue ngeri lah si Major. Kalau mobil Rolls Royce itu bisa sampai gigi berapa dia, Luga? Rolls Royce bisa sampai gigi berapa dia? Matic itu Matic. Mau metik dia. Gasnya di plafon atau di knalpot? Di bawah kaki lah. Kau pun kadang-kadang Bukan di knalpot ya. kau mentang-mentang udah bunting, mentang-mentang kau udah bunting sama Beelzebul, sombong kali kau ya. Gasnya jadi knalpot. Marah kau lukai jiwa tuh, Pak. Dajjal. Lah kau nggak Dajjal. Si Major aja pernah nyipok bibirnya si Beelzebul, habis dicipok si Major ditikam perutnya. Lanjut. Mama Yesus apa? Ini ke penderita Agung ini. Oke. Agung buka dulu.
Buka dulu kacamata kau, Bung. Kulihat jelek kali kau. Coba buka kacamata kau. Jadi gini. Ganteng pertanyaan- gini kok jelek ya. Itu efek-efek itu. Bukalah. Jangan pakai efek kayak Oke, gitu. oke. Siapa mamanya Yesus? Jawab yang benar. Jangan kayak tadi lagi kau jawab. Yang benar kau jawabnya. Kirim kau nanti ke Nusa Kambangan. Silakan. Siapa? Udah mikir dia si lontong ini. Maria kan? Maria itu manusia. Yesus jabatannya anak Allah, bukan anak Maria. Anak Allah. Berarti mamanya Tuhan. Siapa kira-kira mamanya Yesus yang Tuhan? Jawab. Jadi maksudnya itu bapak sama ibunya Yesus di surga ya? Ya, siapa? Siapa coba? Master teologi. Itu kan master teologi ya nggak bisa, padahal dia udah master. Gimana ya kau? Soalnya di dalam kita gak ada dijelaskan seperti itu. Dan pelajaran saya tidak ada seperti itu juga. Makanya saya rencana mau membakar sekolah teologi ya. Karena yang diajarin nggak ada. Kalau Anda yang baik, yang ngajar rusak malah. Jadi rencana saya mau diriin sekolah teologi. Ya, salah satu pengajarnya si Dulos. Kata muridnya. Kau mau nggak jadi staf pengajar? Ini semua yang di Komang ini murid. Gimana sih? Gak mau jadi stafnya daripada jadi staf. Ya ngapain juga lah. Menunggu campakkan aja kalau Nusa Kambangan kan. Jadi saya akan mendirikan King Aftung Jeber. Terlalu dekat. Suaranya jeber Bang Luga. Terlalu dekat. Iya. Master teologi Surabaya kak, main-main lah sama saya, main-main ke Sidoarjo. Surabaya mana? Manuan Loka bang. Oh. Tandes. Oke. Jadi Besok aku ada acara Surabaya nanti. Ada di JW Marriott acaranya. Iya bagus. Datang aja. Follow dulu bang, follow supaya nanti kita ketemuan kan ngopi-ngopi ya kan? Iya. Iya. Oke. Pakai data Ini lu, beneran ya. master teologi nggak nih? Iyalah pendeta agung. Ini pendeta apologet lama ini bang. Oke. Oke lanjut. Jadi si Agung ini dia dari nama dosennya siapa mamanya Yesus. Makanya dosennya si Agung ini mau ketempeleng. Apa dia on? Makanya kau belajar sama Rasul Agung. Ini yang lagi ngomong sama kau ini udah Rasul, bukan aku. Makanya kau belajar. Aduh, kalau sebelah saya bukan Rasul ini. Bukan Rasul. Loh, kan kau kutanya siapa mamanya Yesus aja pun kau nggak tahu. Mau cuciin beras ini. Major, kau sebagai persatuan manusia Thai, kau dulu. Mabuknya ini mabuk whisky, mabuk tua. Ini mabuk cuciin beras. Kalian tahu? Mabuk kencing onta dia. Saya dengar. Jadi si diam dulu ya. Jadi saya dengar ceritanya bergabung di Persatuan Manusia Tai Internasional. Dia kalau nggak salah megang Sekum, sekretaris umum. Benar nggak Major? Aku dengar kabar. Ini kurasa nabinya ini nabi. Kurasa nabinya ya. Nabimu ini. Iya. Aduh. Dalam hati aku ternyata ada ya Persatuan Manusia Tai sedunia ya. Ternyata banyak. Kalau bikin sendiri ya. Kalau dibuat ya. Ini maunya orang itu. Ini mau nyari. Bang Major sabar ya Bang Major ya. Iya, Kalau nggak salah, gini. kalau nggak salah, udah ternotaris belum itu? Kalau nggak salah ini udah berbadan hukum loh si Persatuan Kalau di kampung organisasi ini disebut belajar tambul, ini. disebut tambul. Enggak berkurang ini masuk tambul.
Jadi tombol pula ya. Iya, di kampung kami yang gini buat campur, gini buat Jadi campur. tumbal berarti. Coba kejadian 1 keluarkan luga. Ini dengan metodologi ini. Kejadian gini Ini ya, ikut Master dulu, Mas Jo. Teologi. Biar pintar si Master Teologi. Jadi gini, Master. Kejadian 1:27 dikatakan laki-laki dan perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah. Berarti Tuhan itu ada yang laki-laki dan perempuan. Makanya perempuan dan laki-laki itu gambar Allah. Jadi kalau ayat itu berarti Allah perempuan ada kan? Menurut kau gimana? Kejadian 1:27. Laki-laki dan perempuan itu kalau Tuhan menciptakan ya ada aja. Jadi perempuan itu gambar siapa? Perempuan itu ya diambil tulang rusuknya dari antara kita lah. Yang saya tanya gambar, kok Master Teologi ditanya apa, jawabnya apa Oh, sih? gambar. Gambar siapa? Ulang rusuk lagi dibilang. Gambar rupa lah, rupa Tuhan sama toh. Berarti perempuan itu rupa Tuhan. Berarti rupa Tuhan ada yang perempuan gitu kan? Ya bisa jadi seperti itu. Nah, berarti Roh Kudus berarti Tuhan perempuan siapa? Bisa jadi Bisa- Maria. Maria kan manusia. Emangnya Roh punya tuh nama. Kan ada namanya Roh Kudus. Roh Kudus kan gambarnya kan gambar Allah. Makanya perempuan itu kan gambar Allah. Berarti gambar Roh Kudus gambar perempuan. Berarti Roh Kudus perempuan. Masa gitu aja nggak ngerti? Gimana, Major? Kau apa perwakilan dari Persatuan Manusia Tai Sedunia? Kau setuju nggak, Major? Makan obat dulu, Bapak. Kau nggak sadar kau udah sakit, kau langsung cuap-cuap di sini. Minum obat dulu, kawan. Jadi gini lah, Major. Aku bukannya ngajak kau. Ini dapat Kau jujur loh, kau tanya lu kau, jujur lu kau. Luka. Kamu kau tanya dulu, jujur lu, kamu jawab dulu. Kau dulu pernah jatuh dari ayunan? Enggak pernah jatuh ya. Saya bahagia. Iya, pantesan Saya aja. jaga Kudus. Harusnya kau dulu dibanting, kau bukan dijatuh, dibanting kau dulu. Jadi gini teman-teman, jadi begini ya. Ini kan dapat jadi kalau nggak salah si Major ini kalau di organisasi dia itu tim inti. Jadi ku dengar ini udah mereka ini kalau munas itu di ini. Munasnya mereka ini di neraka. Makanya aku lihat si Major ini sebenarnya salut juga. Dia kadang-kadang digadang-gadang menjadi istrinya Belzebul, salah satu simpanan sebenarnya Belzebul. Nah, Belzebul ini kan ACDC, perempuan di Muslim langsung siram langsung kuenya bertenang itu. Siapa itu? Si bocor itu. Ini bocor halus hitam keliling. Jadi teman-teman ya, pas dimasukkan batangnya si Belzebul. Bocor halus ini. Sebentar, aku lagi ngomong. Dilakban dulu Bang Major ya. Melakban dulu. Jadi biar masa tidak bocor. begini loh, Major ya, sabar kau. Kutanya dulu kau, apakah betul kau salah satu utusan dari Persatuan Manusia Tai Sedunia? Jawab coba kau jawab. Ini bisa ngaku-ngaku nabi kayak gini, kualitasnya nggak ada. Aku bingung nabi apa ini. Terus bocor, kadang-kadang iya, ada sebentar, kau pun kamu lagi dinasihatin kau dengar. Jadi Bang Ali, katanya kau selain daripada kau megang organisasi, dengar-dengar juga katanya kau sempat kau melonte di neraka, bener nggak, Major? Ini namanya nabi. Ini namanya gitu ya. Ini dia. Loh, sekarang kan begini, si Major ini kan sudah mengadopsi ajaran yang diterima dari pewahyuan dari Persatuan Manusia Tai
mendapatkan wahyu dari pimpinan dunia. Yang salah satunya adalah Edis dan Bom Bom. Nah ini yang aku Ada tebal ban juga, di bawah juga. Ini bagaimana? Ini nabi terakhir kok bawa nabi terakhir ini nabi terakhir kak kasihkan iu kan serika kan apa kasih nabi terakhir ini lagi kok baru. Ini parah nih. Obatnya habis soalnya parah sih. Jadi memang udah ngedengar katanya si Majur ini udah bunting. Obatnya habis ini dulu parah. Udah bunting katanya Majur, bener ya? Oh my god. Main dong bro. Masa nggak ada yang ngasih? Habis obatnya ini. Terbakar boy, kalau nggak ada paus. Obat itu. Nggak ada paus. Kasian kau ini nggak makan nanti nih. Beri tambel dulu otaknya itu bocor halus ini. Bocor halus sudah. Silakan Majur. Udah nih ya. Jadi begini sama teman ya. Jadi ku dengar di persatuan manusia sini. Suaramu luga. Jadi gue teman-teman ku dengar. Aduh, suaramu. Gini loh. Kenapa sih? Terlalu dekat. Oke. Jadi teman-teman, di persatuan manusia sedunia, ternyata Darni pun salah satu anggotanya. Aduh, gue bilang kacau nih, udah gabung semua ini. Aduh, ini tiap hari juga. Berarti malah jodoh ini. Luga dengan bulan ini malah jodoh Salibkan juga. Salibkan juga. Oh masih nggak kacau gimana? Tapi teman-teman si Luga berbalik kau, tapi aku nabi kau longor. Gimana dari mulutnya kok kotor semua keluar. Emangnya para nabi mulai dari kejadian sampai wahyu itu ada seperti itu, selalu ngomong kayak si Luga. Ada. Nah kan ini kan aku kan cuma dapat bocoran. Si Major ini juga ada bocor halus. Si Major ini katanya dia gabung sebagai salah satu pembina di Persatuan Manusia Taik sedunia. Nah, salah satu pembina di organisasi itu adalah Edis Bom Bom. Nah, kalau nggak salah Bu Darni juga ikut kalau nggak salah di situ. Coba aku tanya dulu benar. Jadi kayak gini, panutan kita seperti ini mulutnya. Iya, diskusi yang baik aja. Gitu, Bu Darni. Diskusi yang baik aja. Langsung pertanyaannya Luga. Ya udah. Ini Major. Yang botol hawa mengikuti manusia seperti ini. Nggak pernah ada sopan santun dari bibirnya itu. Coba. Kan nabi Awas. Tapi bisa berjodoh nanti. Manusia. Berjodoh nanti ini dan nenek. Teman-teman saya mau promosi dulu ya sebentar ya. Saya ini kan menulis buku Momarokus ya. Jadi nanti teman-teman yang mau memesan buku saya, diam dulu, lonte, diam dulu kau, tai. Judul bukunya apa Luga? Mulutnya si Luga lah. Momarokudus ya, Momarokudus terbaru saya. Bagi teman-teman yang mau mensupport King of King, nanti boleh membeli buku saya. Kalian udah mensupport perjuangan dari King of King ya. Silakan yang Kristen, yang Muslim juga yang mau belajar boleh. Jadi gitulah yang saya bilang. Nanti baca bukunya ini kurang. Jadi yang nulis kayak gini bocor halus, yang baca gimana? Jadi yang baca gimana? Jadi gini. Yang membaca ya makin enak lah. Kedeng.
yang membaca. Habis di Tilogor ini masuk nginap semua di Grogol semua nanti. Yang nulis masuk angin, yang baca masuk nginap semua di Grogol. Jadi gini teman-teman ya. Jadi gini. Apa judulnya? Judul bukunya apa lu ga? Muammar Kudus. Judulnya sempat terbalik. Nah. Covernya itu ya yang aku kirim tadi. Iya, yang tadi sempat di luar. Tadi permen sempat terbalik di dalam. Aturan sempat di dalam, ini sempatnya di luar. Bukan. Ya, jadi gini teman-teman. Jadi aku nih lagi curiga nih. Jadi si Major ini dia didanai oleh organisasinya. Makanya dia begitu semangat karena ada pendananya dari organisasi dia. Nah, organisasi dia ini aku sempat kaget namanya karena organisasinya dia ini adalah Persatuan Manusia Thais Indonesia. Inilah pondok Rizki. Bawa tai lagi. Inilah posisi Diskusi aja Jor. Apa luga diskusi aja. Oh, ini mumpung ada muda nih. Aduh, pakai data. Itu jangan banyak komen. Iya, pakai data, aja diskusi. Ya kamu ditanya namanya Yesus kau jawab Maria gitu dong kau. Salah jawab pun 3 kali. Coba aku tanya dulu munculnya Order nih. Kau kan salah satu pembina di organisasi itu. Gue tanya dulu, Mama siapa nih? Kau jawab. Putus-putus apa kau bilang? Ulang dulu. Emang dia kayak gitu ngomongnya toh. Memang dia AO ngomongnya kurang banyak. AO ngomongnya kurang. Emang kayak gitu dia. Harus sabar ngadepin dia ngomong gitu. AO. Iya. Gagap dia gagap. Nabi kok gagap? Bukan nabi itu. Bukan nabi. Lidahnya kurang panjang dia Lidahnya kurang panjang dia Jadi teman-teman, jadi aku dengar si Major ini bisa beli mobil Kijang Nino ketika sedang Tedindra. Suaramu putus-putus, Jor. Iya, bukan putus-putus, memang kayak gitu ngomongnya. AO kayak gitu dia. Gagap. Debat rame kau berdua. Ngomongnya gagap. AO. Gagap ngomongnya. Coba benahi dulu. Jangan pakai headset, nggak apa-apa. Oke. Jadi sebenarnya aku Kejadian 1. nggak bisa handphone saya lagi. Kejadian 1, 27 langsung ke Budar nih. Salah Mama. 1, 27 langsung. Darni. Miskin kali Nabi ini. Putus-putus, gak bermodal. Siapa mamanya Yesus Darni? Silakan. Handphonenya mereknya atau Maria. Handphonenya pakai antena hitam putih. Bukan. Siapa bapak? Siapa bapaknya? Bukan Bapaknya, bapak angkatnya Yusuf. Bapak kandungnya? Bapak kandungnya nggak ada. Nggak ada. Mana ada bapak Diladenin kandungnya? itu nanti nular penyakitnya sama itu nanti. Jawab. Itu Kau sebagai Oke. Ujian dari Allah. Siapa? Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Jadi siapanya mamanya Yesus sama bapak kandungnya Major manusia belum ontai? Silakan. Aduh. Dulu kayak gini awalnya. Mau cek itu. Mau cek. Lama aku balik lagi pulang kampung kemarin juga makan buah dia sebelum datang dulu mau cek. Jalan-jalan keliling untuk beli Ujian motor. dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Sadar. Mulai sadar. Kepala gua. Makan plastik aku katanya. Silakan Budar nih. Silakan jawab Budar.
Siapa mamanya Yesus dan Maria. bapak kandungnya siapa? Ini ujian, mohon Bapak angkatnya yang ada, Yusuf. ujian dari Allah, ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi. Suaranya cempreng. Memang mengecewakan. Jadi memang mereka bertiga ini adalah resmi menjadi anggota member internasional Persatuan Manusia Tai Sedunia. Dikatakan itu. Oh my god, oh my god. Luar biasa. Masa perkataan Ini begitu, maklum Luga. aja kalian. Ini dulu lahirnya sungsang dulu ini. Yang lahir dulu bukan ubun-ubun, buritnya dulu keluar. Biar ku pukul dulu si Luga ya, biar ku balik. Orang dulu lah, dulu Biar ku tampare si Luga. burit dulu keluar. Ku tampare si Luga. Ku tampare kau Luga. Balik dia. Aduh, sakit perut gue, aduh. Takut lari. Ampun bilang Luga. Oh, Tuhan Yesus, ampunilah kami. Ampun. Mantas kau. Mewakili itu mewakili aku itu. Itu dia. Sekali lagi. Puak. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Ya ini lahirnya dulu Jumat Kliwon. Ujian dari Allah. Sore-sore maghrib Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon tahan. Diskusi yang baik aja. Ayo. Lanjut dulu. Oke. Kembali ke Toska. Jadi siapalah bapak kandungnya Yesus? Jawab. Bapak Lurah. Siapa bapak kandungnya Yesus? Bapak Lurah. Tuh kan jawaban dia. Budar nih. Yang di atas. Bapak kandung Yesus. Oke. Bapak anaknya Yusuf. Bapak kandung Yesus siapa? Enggak ada. Kan ketika Yesus dibaptis terdengarlah suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Jadi siapa bapak kandungnya? Ada bapak kandungnya. Enggak macam. Udah terdengar. Mana ayatnya? Mana? Aku ayah kandung Yesus mana? Kan sudah terdengar, inilah anakku yang kukasihi, Aku pun kepadanya anaknya Tuhan. Yahweh. Dearni pun anaknya Yahweh. Siapa mamamu? Jadi bapak kandungku lah Yahweh. Enggak kan? Loh, kan mamamu bukan Roh Kudus kan? Mamamu siapa? Matupangnya. Roh Kudus itu sudah kubilang sama kau Luga, sudah menjadi daging, sudah menjadi anak laki-laki. Itulah Yesus. Jangan kau bilang lagi Roh Kudus itu istri Yahweh. Jadi Roh Kudus teman-teman itu sudah menjadi Yesus. Jadi gini ya teman-teman ya. Jadi memang ketiga orang ini memang fix lah. Memang tukang cebok manusia. kasih koin juara ada beli bensin Rolls Royce naik ke surga. Ya. Jadi saya rasa gitu dulu teman-teman ya, karena kuliah ini memang udah manusia dajjal, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Silahkan daftarkan kalian nama kalian ke Lucifer ya. Oke, masukkan diri kalian ke neraka. Aku istirahat dulu. Shalom, Tuhan berkati. Biasalah kau makan rumput kalau makan rumput. Iya, makan rumput dulu.